Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Listiana Al-Ula. Dan hari ini aku mau sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku berjualan es buah, atau kita akan membahas tentang susah senangnya jualan es buah yang 5 ribuan itu, yang seperti biasanya yang viral di mana-mana ketika Ramadan. Nah, ini ya, saya tunjukkan depannya. Ya, seperti ini. Ini ada rasa durian, ada lemon tea, kemudian ini ada cappuccino cincau, sedangkan yang ini sirsak. Dan inilah, dan ya, ini lokasinya. Ya, tantangan yang pertama pasti adalah cuaca ya. Kadang ketika kita sudah persiapan untuk berjualan pagi-pagi, ternyata di jam siang, jam 12-an atau jam 1 itu sudah mulai cuacanya sudah kurang baik. Kadang meskipun kita sudah persiapan dengan cek aplikasi cuaca dari BMKG, tetap aja kadang kita cuaca yang terjadi pada hari itu tidak sinkron dengan yang sudah ada di aplikasi, karena cuaca yang tidak mendukung itu menjadi benar-benar menjadi tantangan buat kita para penjual es. Kemudian yang kedua adalah adonan yang sudah kita bikin dalam satu box itu, ketika tidak cepat habis, pasti es kristalnya akan cepat meleleh. Nah, ketika kita membuat adonannya pagi dan jam 1, jam 2 siang itu belum habis, pasti es kristal itu akan semuanya sudah mencair, dan itu akan membuat adonan kita menjadi kualitasnya kurang maksimal. Mau nggak mau, pasti kan es kristal yang ada di dalam box itu pasti akan terus mencair ya. Jadi itu membuat adonan jadi nggak berkurang juga. Dan ketika itu tadi tiga tantangan utama yang kita hadapin ketika kita memutuskan untuk berjualan es buah viral 5 ribuan. Nah, yang pertama tadi adalah karena cuaca yang kurang mendukung. Kemudian es kristal yang ada dalam adonan itu akan terus semakin mencair, dan itu akan menjadikan adonan kita itu berubah rasa atau kurang maksimal dari segi teksturnya. Kemudian yang ketiga pasti bahan-bahan ya. Ketika kita berjualan hari ini dan ternyata di sore hari ketika kita sudah mau tutup ternyata tidak habis, itu kita akan kesulitan untuk menyelamatkan, karena ya mau bagaimanapun ketika kita akan pakai untuk berjualan di hari selanjutnya, pasti kualitasnya akan kurang baik, kurang maksimal. Selanjutnya aku mau ngasih tips juga buat kalian yang memutuskan untuk berjualan es buah seperti ini. Yang pertama, karena tadi tantangannya adalah cuaca, berarti yang perlu kalian perhatikan setiap pagi, setiap hari itu kalian pastikan harus cek aplikasi cuaca, bagaimana keadaan cuaca hari ini, mendungkah, panaskah, jam berapa kira-kira hujan. Itu kalian harus selalu cross check terus di aplikasi yang sudah diperkirakan oleh BMKG. Kemudian tips yang kedua dari aku, ketika kalian memutuskan untuk berjualan es buah seperti ini, ketika siang hari jam 2, jam 3-an itu es semakin terus mencair dalam box. Kalau aku boleh kasih saran, kalian pisahkan es kristal itu tadi ke dalam tempat yang lain, terutama dalam penyimpanan es khusus ya. Jangan dicampur dengan adonan es yang ada di box tersebut seperti yang di pagi hari, karena yaitu nanti semakin lama es kristal itu akan terus mencair, itu akan mengubah rasa, mengubah tekstur dari es tersebut, dari adonan tersebut. Jadi
Kalau bisa di jam-jam 1, jam 2, jam 3-an itu kalau kalian merasa es kristalnya semakin terus mencair dan akan mempengaruhi adonan, kalian pisahkan aja es kristalnya itu ke tempat lain. Jadi ketika ada yang beli, kalian akan menambahkan es kristalnya secara manual. Jadi kalian pisahkan adonan dengan es kristal tersebut. Kita amankan dulu es kristalnya agar tidak semakin mencair bersama dengan adonan. Oke, yang selanjutnya tips dari aku buat kalian yang ketika jualan satu hari itu adonannya tidak habis, pastikan kalian memiliki freezer seperti ini. Ya, ini akan menjadi satu-satunya penolong dari adonan kalian yang tidak habis. Kalian masukkan ke dalam wadah sendiri, ke dalam plastik, dan masukkanlah ke dalam freezer agar besok paginya bisa mengeras dan bisa kita pakai lagi untuk adonan hari selanjutnya, bersama dengan adonan hari selanjutnya. Karena kalau kalian adonan tersebut tidak dibekukan, itu pasti tidak selamat, pasti akan bau, pasti akan basi. Jadi usahakan kalian punya freezer yang bisa membuat adonan itu menjadi beku, jadi bisa kita pakai untuk hari selanjutnya. Baik, itu tadi tips dari aku. Jangan lupa selalu cek aplikasi cuaca dari BMKG. Kemudian yang kedua, pisahkan es kristal dari adonan di jam-jam siang. Kemudian yang terakhir, kalian harus pastikan punya freezer yang bisa menyelamatkan adonan kalian untuk dipakai hari selanjutnya. Itu tadi tantangan dan juga tips dari aku ketika kamu memutuskan untuk berjualan es buah viral 5 ribuan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.